Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya, tapi belum dihubungkan. Di sini itu terdapat 4 server, server 1, server 2, server 3, dan server 4. Dan di sini terdapat satu switch, dan di sini terdapat 2 PC. Nah, di sini untuk PC yang 13 itu akan saya ganti namanya terlebih dahulu menjadi klien. Dan untuk yang PC 12 itu namanya akan saya ganti juga menjadi hacker. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan sambungkan terlebih dahulu menggunakan kabel yang otomatis ya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu cara kerja dari port security. Nah, misalkan kan di sini itu switch itu terhubung ke seluruh device kecuali pada device hacker. Dia tidak terhubung ya teman-teman. Nah, para device ini tuh terhubung melalui port. Nah, contohnya itu si hacker ini ingin masuk ke port-port ini. Terus semisal hacker ini itu mengirim paket. Paketnya itu tidak akan terkirim karena otomatis terblokir pada portnya ya teman-teman. Nah, pada port security itu ada namanya port security violation. Nah, untuk violationnya saya akan pelajari pada yang shutdown terlebih dahulu. Nah, di sini pertama itu kita akan pasang IP pada server 1. Dan sekarang saya akan coba kirim paket semisal dari server 1 ke server 2. Nah, di sini untuk kirim paketnya adalah successful ya teman-teman dari server 1 ke server 2. Lalu di sini saya akan coba juga kirim paket dari server 3 ke kliennya. Nah, itu successful ya teman-teman keterangannya. Lalu untuk konfigurasi port security-nya kita bisa masuk ke dalam switch. Lalu ke mode CLI-nya. Lalu kita masuk ke mode enable dan conft. Lalu di sini kita bisa masukkan perintah interface line FA0/1 sampai 4. Nah, untuk konfigurasi port yang security itu kita masuk ke mode akses terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketik switch port mode akses. Maaf teman-teman, di sini saya ada kesalahan pengetikan. Kita bisa ulangi kembali. Lalu di sini kita bisa keluar. Lalu kita akan melakukan konfigurasinya itu ke server 3. Nah, jadi itu di sini kita pakai yang FA0/3 ya, teman-teman. Di sini kita bisa ketik interface FA0/3. Terus di sini kita bisa ketik switch port min security. Lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita akan ketikkan switch port security max address. Nah, untuk addressnya kita bisa lihat dulu pada server 3. Kita bisa masuk ke bagian config, lalu kita bisa masuk ke flash ether 0. Nah, ini untuk MAC address itu bisa kita copy ya teman-teman, dan kita bisa kembali kepada switch-nya. Dan di sini kita paste. Nah, lalu di sini kita bisa enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port maksimum 1. Untuk angkanya itu setelah teman-teman ingin menggunakan angka berapa. Tapi di sini saya akan menggunakan angka 1. Nah, lalu di sini kita bisa ketikkan switch port security violation shutdown. Lalu enter. Nah, jadi kita kalau ketik violation shutdown itu ketika ada MAC address. Selain MAC address yang ini itu interface-nya akan dimatikan. Nah, lalu di sini saya akan melakukan pengujian. Di sini kita bisa download. Saya akan melakukan pengujian misal dari server 3 ke klien. Nah, di sini itu successful ya teman-teman.
Lalu di sini saya akan mengganti kabelnya yang mengarah dari PC3 itu akan saya sambungkan ke hacker. Nah, lalu di sini saya akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini itu violet ya, teman-teman. Nah, dia itu untuk portnya itu sudah dimatikan ya, teman-teman. Lalu di sini saya akan coba hapus dulu untuk kabelnya, portnya yang mengarah ke hacker, dan saya akan sambungkan lagi dari switch ke server 3. Nah, di sini saya akan konfigurasikan lagi karena tadi portnya mati karena tadi kita hubungkan ke hacker. Nah, untuk menyalakannya itu kalian bisa ketik shutdown, lalu no shutdown, lalu enter. Nah, di sini itu masih berwarna orange. Kita bisa percepat saja. Nah, bisa dilihat bahwa di sini sudah hijau jalurnya. Lalu saya akan coba kirim paket dari server 3 ke klien. Nah, di sini bisa dilihat bahwa keterangannya adalah successful. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang MAC address di key. Nah, jadi di konfigurasi tadi saat kita ingin memasukkan MAC address itu kita cek dulu pada server 3. Di copy lalu dipaste pada switch. Tetapi pada MAC address di key itu kita nggak perlu melakukan hal itu. Si switch ini akan mendeteksi port utama pada si server 3. Nah, di sini saya akan konfigurasikan langsung saja. Kita bisa masuk ke dalam switch. Lalu di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa ketik interface FA0/3. Dan di sini kita bisa masukkan switch port strip security, MAC means address, spasi sticky, lalu enter. Nah, teman-teman bisa lihat dengan perintah do show port strip security interface FA0/3, lalu enter. Nah, di sini untuk MAC address itu kan sudah masuk. Nah, lalu di sini saya akan membahas tentang violation. Di sini kita bisa ketik dulu switch port security spasi violation tanda tanya. Nah, di sini itu ada 3, ada protect, restrict, dan shutdown. Nah, untuk protect dan restrict itu sebenarnya sama, yaitu memblokir paket. Nah, sedangkan shutdown itu dia mematikan portnya. Jadi untuk protect dan restrict itu dia kalau misalkan tetap nyala tapi tidak bisa mengirim paket karena itu sudah diblokir. Nah, lalu saya akan jelaskan address di key pada server 2. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu, lalu interface FA0/2, lalu enter. Lalu di sini kita ketik switch port means security, lalu enter, dan switch port security, MAC address spasi sticky, lalu switch port security maksimum. Saya akan pakai yang maksimum 1 saja. Nah, lalu di sini saya akan ketik switch port security violation. Saya akan gunakan yang shutdown. Lalu saya akan pengujian, saya akan kirim paket dari server 2 ke klien. Nah, di sini dia itu successful ya, teman-teman. Di sini akan saya hapus saja biar tidak terlalu banyak. Dan di sini saya akan hapus kabel pada server 2-nya. Lalu saya akan pasangkan pada hacker. Switch ke hacker. Lalu di sini saya akan coba kirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini failed ya, teman-teman. Nah, terus di sini saya akan hapus portnya atau kabelnya. Lalu di sini saya akan pasangkan lagi pada server 2-nya.
Nah, di sini kita bisa konfigurasi kembali pada switch-nya. Nah, di sini kita bisa keluar terlebih dahulu. Dan di sini kita bisa ketik interface FA0/2. Lalu di sini kita ketik shutdown. Lalu di sini kita ketik no shutdown. Nah, ini bisa dilihat di sini sudah hijau. Kita bisa percepat. Nah, di sini sudah hijau semua ya, teman-teman. Dan lalu di sini saya akan coba mengirim paket dari server 2 ke klien. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Nah, tadi kan saya sempat membahas tentang violent protection dan juga yang restrict. Kalau tadi yang shutdown kita sudah melakukan konfigurasi. Sekarang saya akan konfigurasi terlebih dahulu pada protect. Nah, jadi perbedaan dari restrict dan restrict itu kita coba masuk dulu ke dalam switch-nya. Di sini kita bisa ketik switch port security spasi violation tanda tanya. Nah, di sini itu kita akan coba ketik lagi do show port security FA0/3. Nah, untuk security violation code-nya itu masih 0 ya, teman-teman. Dari hacker ke klien itu untuk security violation code-nya itu tetap 0 saat mengirim paket. Pada bagian restrict itu ketika ada MAC address selain MAC address ini atau dari server 3 itu kirim paket akan terhitung. Misalnya ini tuh 1 atau berapa sesuai konfigurasi yang paket yang sudah dikirim. Nah, di sini saya akan konfigurasikan pada violation protect. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan pakai yang default server 1. Jadi interface-nya adalah FA0/1. INT FA0/1. Lalu enter. Lalu di sini ketik switch port mode access. Lalu di sini kita ketik switch port main security. Lalu enter. Lalu di sini kita ketik switch port security MAC address spasi sticky. Lalu enter. Dan di sini kita ketik switch port security maksimum 1. Lalu di sini ketik switch port security violation. Di sini kita pakai yang protect ya, teman-teman. Protect. Lalu di sini saya coba akan mengirim sebuah paket dari server 1 ke klien. Nah, di sini itu successful ya, teman-teman. Nah, terus di sini saya akan hapus kabelnya. Akan saya sambungkan pada hacker. Lalu saya akan coba mengirim paket dari hacker ke klien. Nah, di sini file ya, teman-teman. Nah, lalu saya akan hubungkan kembali ke server satunya. Nah, lalu di sini kita coba kirim paket lagi dari server 1 ke klien. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan konfigurasi pada yang restrict. Saya akan gunakan pada server 4. Di sini kita bisa buka switch-nya. Lalu di sini kita bisa exit dan kita bisa masuk ke interface-nya. Untuk interface itu FA0/5 ya, teman-teman. FA0/5. Lalu di sini kita ketik switch port mode access, lalu enter, ketik switch port strip security, lalu enter, dan switch port security MAC strip address sticky. Lalu di sini switch port security maksimum 1. Nah, lalu di sini kita bisa ketik switch port security violation restrict.
Lalu di sini kita bisa cek dengan perintah do show security int fa 0/5. Nah, di sini untuk security violation-nya itu masih 0 ya, teman-teman. Nah, terus kita akan coba kirim paket terlebih dahulu dari server 4 ke klien. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Nah, di sini kita delete saja. Kita klik new. Nah, seperti biasa, di sini kita putuskan kabelnya. Lalu kita sambungkan ke hackernya. Lalu kita coba kirim switch ke klien, hacker ke klien. Nah, itu failed ya, teman-teman. Lalu kita sambungkan kembali kabelnya pada switch ke server 4-nya. Nah, di sini saya akan coba kirim paket lagi dari server ke klien. Nah, di sini successful ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan cek, kita masuk ke dalam switch. Sini kita bisa exit, lalu di sini kita bisa masuk ke mode enable. Lalu masuk ke config dan ketik do show port strip security interface fa 0/5. Nah, di sini itu ada keterangan satu ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi port security ya, teman-teman.